Muslim ya, dikatakan Muslim karena Muslim ini, jadi teman-teman jangan Muslim Islam ngaku-ngaku, bukan. Muslim itu adalah orang yang berserah diri. Kenapa Umi selalu mengatakan bahwa semua nabi itu adalah Muslim? Karena semua nabi adalah manusia-manusia yang berserah diri kepada ketetapan Allah, mengikuti segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Kenapa? Itu yang dikatakan bahwa semua nabi pun adalah Muslim, karena semua nabi adalah orang-orang yang berserah diri, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah merasa bahwa teman-teman telah berserah diri kepada apa yang sudah menjadi ketetapan Allah, sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, teman-teman sendiri juga termasuk ke dalam golongan Muslim. Seperti itu. Hanya satu dosa yang tidak diampuni Allah. Tadi sudah Umi katakan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 116, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan Allah yang lain. Itu saja. Oke Bu, terima kasih. Tapi Ya. saran saya tadi, ada baiknya sih kalau Ibu juga mempelajari akidah Ibu juga sebelum ya berargumentasi seperti tadi. Saya paham sih itu hanya sekedar pertanyaan, tapi untuk bagusnya juga ada komparasi yang sama buat Ibu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Mungkin Bu Sofiatul mau lanjut, silakan. Ibu Sofiatul, sudah bisa Ibu Sofiatul? Ya, oke. Aku mau balik ke tadi yang antara Arumi dengan Umi Dini mengatakan tentang roh. Jadi kalau di dalam Alkitab kita, yang namanya roh itu dari kata ruah yang artinya bisa berarti angin. Nah, kenapa Allah disebut ruah di dalam Alkitab kita? Karena dia tidak mempunyai wujud. Jadi sama seperti angin, dia bisa mengambil wujud apapun yang dia mau. Allah itu di dalam Alkitab kita adalah makhluk dengan dimensi tertinggi, di dalam dimensi 10. Sehingga Allah di dalam Alkitab kita, dia bisa mengambil rupa apa saja. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, dia bisa mengambil rupa malak Yahweh atau malaikat. Dia bisa mengambil rupa manusia, exactly, kita akan tunjukkan ayatnya. Dia bisa mengambil rupa tumbuhan, ketika dia menampakkan diri di Keluaran 3 kepada Musa dalam bentuk semak yang menyala. Dia bisa mengambil rupa gumpalan asap di Kejadian 15. Dia bisa mengambil rupa tiang awan dan tiang api. Dia bisa mengambil rupa hewan, burung merpati. Makanya tadi yang dikatakan di Wahyu, itu adalah penglihatan di dalam roh yang dikatakan anak domba yang bertanduk 7. Kenapa? Karena itu mempunyai makna. Jadi roh itu bisa mengambil rupa apa saja, sebab itu yang disebut dengan Almighty atau Maha Kuasa. Sekarang saya mau bicara mengenai simple. Tadi sudah ditegaskan bahwa perbedaan antara teologi Islam dengan Kristen atau di dalam Alkitab, bahwa di dalam Alkitab kita Allah itu mempunyai roh. Roh itu artinya hayat ilahi atau nafas ilahi. Di dalam Alkitab kita disebutkan the breath of God, hembusan nafas. Mazmur 33 ayat 6 dikatakan, tadi Umi Dini sempat mengutip bahwa segala sesuatu diciptakan melalui firman. Bukan hanya firman, di dalam Alkitab kita segala sesuatu itu diciptakan melalui firman dan hembusan nafas Allah atau roh Allah. Ya, itu Mazmur 33 ayat 6. Jadi Tuhan menciptakan itu dengan dua, kalau boleh dibilang adalah dengan dua atributnya, ya, dengan firman-Nya dan dengan rohnya, itu jelas di dalam Alkitab kita. Nah, roh itu adalah hayat ilahi, nafas ilahi, atau yang kita sebut dengan sumber hidup ilahi. Nah, apa yang membedakan kalau suatu benda itu tanpa roh, arti dia benda mati. Nah, ini yang kemarin kita bahas waktu itu dengan Rob Christian, ya, di dalam ayat-ayat di Al-Quran, bahwa kata ganti yang digunakan untuk Allah adalah ma, yang artinya it, ya, benda sesuatu, bukan man. Jadi kalau man itu adalah sesuatu living one, sesuatu yang hidup. Nah, maka kata ganti yang digunakan harusnya man. Kalau Allah itu merupakan sesuatu yang hidup, ya, tapi ternyata kata gantinya adalah ma. Nah, kalau di dalam Alkitab, Allah itu memiliki roh karena dia disebutkan Bapa segala roh atau sumber kehidupan. Ya, maka dikatakan segala sesuatu berasal dari Bapa. Ya, Bapa segala roh, artinya semua roh itu berasal dari Dia. Nah, ini perbedaan-perbedaan pemahaman kita di dalam siapa sih sebenarnya Allah di dalam Alkitab dengan Allah yang Anda pahami. Itu yang mau aku tegasin aja, Umi Dini. Oke. Terus kalau tadi kutip apa? Firman, ya, tapi firman udah dijelasin panjang lebar sih sama Dania. Jadi kalau di dalam Alkitab antara firman dengan berfirman itu memang kita bedakan. Jadi firman itu
bukan berarti terus menjadi gunung atau menjadi matahari dan sebagainya. Itu Allah berfirman gitu. Tetapi firman yang dimaksud di sini itu memang benar-benar dafar Elohim. Artinya itu adalah hikmat ilahi, kecerdasan ilahi yang ada di dalam diri Allah yang satu dengan Allah. Nah, itu di dalam Alkitab kita itu mewujud seperti yang dikatakan di Kejadian 3 ayat 8, di mana sang firman itu berjalan di dalam taman di Eden. Jadi sang firman ketika mereka mendengar firman Allah, suara Allah, itu dalam wujud, dia mewujud, dia bisa melangkah ya dalam rupa manusia di taman di Eden. Kemudian aku kasih 2 contoh lagi, Kejadian 15 ayat 1, di mana datanglah firman Tuhan, dafar Elohim itu kepada Abraham dalam rupa suatu penglihatan. Ya, dalam penglihatan dan dia bisa menggandeng Abraham ini keluar. Kemudian yang terakhir saya kasih referensi 1 Samuel 3 ayat 21 ya, di mana dalam suatu penglihatan Tuhan menampakkan diri kepada Samuel lewat perantaraan firman-Nya. Jadi yang namanya dafar. Selamat malam. Kenapa? Iya Pak. Telepon. Halo? Itu Bang Erben lagi terima telepon. Ya, lanjut Bu Sofi. Iya, jadi seperti itu Umi Dini. Jadi itulah perbedaan pemahaman mengenai firman dengan berfirman di dalam kekristenan yang kita pahami. Nah, silakan boleh dilanjutkan. Oke, terima kasih ya Bu Sofi ya. Jadi begini, tadi Umi sudah mengatakan Umi tidak mengatakan apa yang dikatakan Bu Sofi. Bahkan Umi mengatakan semua makhluk yang ada di muka bumi ini adalah berawal dari firman, berawal dari dafar, begitu kan? Sama seperti apa yang Bu Sofi barusan katakan, bahwa yang benda mati itu adalah itu tidak bernyawa, tidak hidup ya. Tapi yang Umi sebutkan adalah bahwa semua makhluk yang, kalau Umi bicara semua makhluk artinya adalah yang hidup di muka bumi ini berawal dari firman. Jadi bukan hanya Yesus yang berawal dari firman. Di dalam Al-Qur'an dikatakan kun fayakun. Jika Allah sudah berfirman, sudah berkata, maka akan terjadilah seperti itu. Kemudian tadi mengenai Allah dapat berwujud seperti ciptaan begitu. Ini akan Umi ini juga bantah juga dengan ayat-ayat dari kitab sendiri ya. Di dalam Keluaran pasal 9 ayat 14. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi ini. Kemudian di 1 Raja pasal 8 ayat 23, lalu ia berkata, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti engkau di langit dan di atas bumi, di atas dan di bawah bumi. Ya Allah Tuhan Israel, tidak ada Allah seperti engkau di langit, di atas dan di bumi, di bawah bumi. Engkau yang memelihara perjanjian, yang kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Kemudian di Yesaya 46 ayat 5, kepada siapa kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan aku, mengumpamakan aku sehingga aku sama? Itu pertanyaannya. Kemudian ada juga di jangan melebar dulu. Satu lagi, kemudian di Yesaya 46 ayat 9, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ini aku ambil dari kitabnya teman-teman sendiri, bahwa Allah itu tidak sama dengan ciptaannya, apalagi menyerupai wujud manusia. Begitu kan, seperti apa yang diajarkan di dalam Islam. Manusia itu tidak diperkenankan berhayal pun tidak diperkenalkan menghayal tentang seperti apa sih wujud Allah itu, tidak. Dan jadi sangat-sangat berbeda kalau di dalam ajaran teman-teman, bahwa Allah itu menyerupai wujud manusia, bahwa Allah itu menemui Musa secara nyata, begitu kan. Dan ini terbantah dari isi kitab Perjanjian Lama sendiri, bahwa di sini tadi Umi sudah bacakan ada beberapa ayat yang menyatakan bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Ya. Oke, silahkan. Jadi ayat-ayat di dalam Alkitab itu memang mengatakan Allah itu tidak ada yang menyerupai dia. Betul. Siapa yang mengatakan Allah itu manusia? Allah itu kan datang menyerupai wujud manusia. Allah itu, Umi Dini, jangan disela dulu ya, biarkan dulu Ibu Sofi. Ya. Oke, silakan Ibu Sofi. Di dalam Alkitab kita, ya, tidak ada yang mengatakan Allah itu wujudnya harus begini-begini, nggak bisa. Kenapa? Karena dia tuh tidak punya wujud. Tadi sudah dijelaskan kenapa dia disebut ruah. Ruah itu artinya dia tidak punya wujud. Ya, jadi makanya dikatakan tadi Allah itu bisa
bisa masuk di dalam dimensi yang lebih rendah, bisa menjelma menjadi makhluk dengan dimensi di bawahnya. Terus ya, kalau aku jelasin ini agak lebih ribet nih, gini. Iya. Kalau kita bicara prinsip dimensi, ya di dalam Quran Anda yang Anda sebut sebagai ruah Kodes atau malaikat Jibril, itu datang kepada Maryam dalam rupa laki-laki yang sempurna. Sebentar, Ibu Sofi jangan dulu ke Jibril. Itu tentang roh Allah dulu. Tentang Allah, tentang Jibril bisa dilanjutkan. Bang Erben sebentar, ini kan udah melenceng. Kita lagi membahas wujud Allah. Jangan, enggak. Jadi gini loh, ini Bang Edo bagaimana? Ini kok tolong diam dulu dong kalau aku lagi jelasin. Nanti kalau akan ada waktunya. Sebentar. Enggak gini, kalau Umi Dini mau menyangga ada waktunya. Ini biar gue jelasin dulu. Iya, silakan Bang Erben diam dulu juga ya. Enggak pasti dia waktu dulu. Lanjutkan Ibu Sofi, lanjutkan. Iya, lanjutkan. Enggak boleh separuh potong. Jadi yang dikatakan tidak ada yang sama seperti Allah, memang iya. Tidak ada yang sama seperti Allah, mana mungkin. Aku nggak bisa berubah jadi kucing. Aku tidak bisa mengambil wujud makhluk di bawahku. Nah, ini yang namanya prinsip dimensi. Ya, manusia sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menjadi malaikat, apalagi menjadi Allah. Tetapi makhluk dengan dimensi di atas kita itu bisa menjelma menjadi makhluk dengan dimensi bawahnya. Ini aku udah jelasin dalam video pengajaran aku. Nah, Allah, kalau di dalam Quran Anda, malaikat Jibril saja bisa kadang-kadang menjadi Dahya Al-Kalbi. Di dalam hadis Anda, Jibril sebagai yang Anda percaya roh kudus, roh ya, itu bisa menjelma menjadi manusia laki-laki yang sempurna. Apalagi Tuhan. Tuhan kita itu bisa menjadi apa saja. Makanya di dalam Quran Anda ketika menampakkan diri kepada Musa, Allah menjadi pohon di situ. Ya, dikatakan Allah berseru di dalam pohon. Lah kalau seperti itu lalu siapa nih? Apa cuman suaranya aja atau seperti apa? Nah, tapi kalau di dalam Alkitab itu jelas Allah itu bisa menjadi apa saja. Dia tidak punya wujud dan dia bisa mengambil atau menjelma menjadi makhluk dan dimensi yang lebih rendah. Ini jelas di dalam Alkitab kita. Ya, Kejadian 18 di mana Yahweh itu sendiri duduk makan bersama Abraham menampakkan diri dalam rupa manusia. Bahkan di dalam kisah Yakub ya bergulat dengan manusia Allah, makanya dia digantikan namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel karena kamu bergumul atau bergulat dengan manusia dan Allah dan kamu menang. Iya. Makanya namanya Israel. Nah, jadi di dalam Alkitab kita bukan kita menyatakan Allah itu sama seperti manusia, Allah sama sekali nggak sama, ya. Tapi yang kita maksud di sini bukan rupanya, Umi Dini, gitu loh. Makanya ketika Tuhan berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, yang kita pahami di sini, oh berarti Tuhan punya hidung, Tuhan punya mata, seperti kita, karena di Kejadian 1 ayat 26 jelas, ya Allahnya orang Kristen, Allahnya orang Yahudi berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu jelas. Nah, jadi Allah itu mengambil rupa. Jadi gini, Allah itu bisa mengambil rupa apa saja. Ketika dia menampakkan diri kepada manusia, kadang-kadang dia menampakkan diri dalam rupa malaikat. Ya, itu udah kita tunjukin berkali-kali. Nanti kita bahas mengapa utusan ini disebut juga Allah. Yaitu itu nanti. Yang saya bahas dulu adalah mengenai roh nih. Bahwa roh di dalam pengertian Alkitab itu bisa mewujud menjadi apa saja. Gitu loh. Karena dia roh. Nah, kalau tadi Umi Dini mengambil ayat-ayat mengatakan Allah tidak serupa dengan apapun, betul. Ya, Allah itu tidak ada yang bisa menyamai dia, nggak ada yang seperti Tuhan. Nah, kenapa dia disebut Maha Kuasa? Karena dia sebagai makhluk dengan dimensi tertinggi, dia bisa menjelma menjadi apa saja dan dia bisa menjadi berapa saja. Makanya kalau Anda dialog dengan Yahudi, dia akan mengatakan Allah itu Ein Sof, makanya menggunakan kata jamak di dalam Elohim. Kenapa? Karena dia tidak bisa dihitung. Jadi 6 dimensi di atas kita yang kita sebut dengan hyperdimension itu nggak bisa dihitung. Itu namanya dimensi roh. Roh itu tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, tadi saya sudah tunjukkan apakah Allah bisa menjelma menjadi apa saja di dalam Alkitab kita jelas. Di dalam Quran Anda jelas ya. Jibril bisa menjelma kadang-kadang menjadi Dahya Al-Kalbi, ya, kadang-kadang menjelma menjadi manusia laki-laki yang sempurna ketika dia bertemu dengan Maryam, jelas makhluk dengan dimensi lebih tinggi. Jadi makhluk dengan dimensi di bawahnya. Oke. Itu adalah Jibril ya. Itu adalah Jibril sebentar ya. Itu adalah Jibril. Tetapi Umi di sini tidak mengambil referensi dari mana-mana loh. Ini Umi yang ambil referensi dari Perjanjian Lama ini. Dari Perjanjian Lama yang mungkin dari kitabnya Yahudi ya.
Di sini sudah sangat jelas, tetapi kenapa tadi ada Allah yang disamakan dengan Allah itu adalah gunung batu, Allah itu adalah api, tiang api, begitu kan? Tiang awan. Nah, ini justru ini yang sangat bertentangan dengan kitab-kitab yang ada di Keluaran, Suraja, Yesaya tadi, begitu. Allah tidak gini Umi Dini. Ketika kita mengatakan Allah sebagai roh, itu dia dapat menampakkan diri atau mewujudkan dirinya dalam rupa apa saja. Bukan kita menyamakan, oh berarti gunung batu itu Allah, bukan. Dia bisa mengambil rupa, mudeng ya. Bukan berarti gunung batu itu adalah Allah. Kalau di dalam Alkitab kita, Allah itu adalah terang. Allah itu adalah api yang menghanguskan. Ya, Allah itu segala-galanya dalam segala-galanya. Jadi semua esensi di alam semesta ini ditarik dari Dia. Jadi kalau Umi Dini mau belajar mengenai Yahudian, yang namanya Yesus disebut firman, Alef dan Taf atau Alfa dan Omega, segala sesuatu itu diciptakan dari kombinasi huruf-huruf ini, dari kalamullah ini. Karena Yesus itu merupakan firman-Nya Allah itu sendiri, yang sudah ada sejak kekal. Ketika segala sesuatu diciptakan, itu didapat dari kombinasi, ditarik dari esensinya Allah. Maka ketika di Kejadian 1 ayat 26 di dalam Alkitab kita dikatakan, marilah kita menjadikan manusia, menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, yang keluar itu maskulin dan feminim, laki-laki dan perempuan. Maka di dalam Alkitab kita jelas Allah itu tidak bergender. Dia bukan laki-laki, bukan perempuan. Betul. Tetapi itu. Ketika di dalam Quran Anda, Allah laki-laki, Umi Dini. Dan itu kita bisa buktikan dari ayat-ayat di dalam Quran Anda. Di mana Allah laki-laki? Silakan ditunjukkan. Aku jelaskan dulu. Silakan ditunjukkan makanya, di mana yang menurut Ibu Sofi di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa itu Allah laki-laki. Bahkan sudah Umi katakan tadi, umat Islam sangat tidak diperbolehkan menghayal atau mengimajinasikan wujud Allah itu seperti apa, seperti manusia kah, seperti tiang awan kah, seperti gunung batu kah, tidak. Apalagi mengenai masalah gender, tidak ada Al-Quran menyebutkan gendernya Allah. Ketika kita mengatakan Allah adalah gunung batu kita, Allah adalah gembala kita, di dalam gambaran orang Kristen, kita tidak memandang Allah ya, terus sebuah gunung seperti itu, ada gunung batu, oh itu Allah kita, bukan. Kan Allah itu di dalam Alkitab kita, ini kalau saya boleh bilang ya, di dalam Alkitab kita Allah itu menyebut dirinya sebagai Bapa. Dia menyebut dirinya sebagai ibu. Dia menyebut dirinya sebagai kekasih kita. Dia menyebut dirinya sebagai suami kita. Dia menyebut dirinya sebagai mempelai laki-laki. Kenapa? Karena Allah itu adalah segala-galanya di dalam segala-galanya. Makanya dia berkata, ketika Musa berkata, siapa namamu di Keluaran 3? Allah berkata, aku adalah aku. Artinya, I will be what I will be. Artinya, aku akan menjadi apapun yang aku inginkan. Ever I want, I can. Itu maksudnya. Jadi, Ehyeh Asyar Ehyeh atau I will be what I will be. Itu artinya aku dapat menjadi apa saja yang aku inginkan. Bukan berarti dia sama, nggak ada yang sama. Gue nggak bisa menjadi apa saja yang aku inginkan. Aku tidak maha kuasa. Nah, kemudian kalau tadi dikatakan kalau di dalam Islam ini perbedaannya ya. Islam kan mempercayai Allah itu di atas arsy, ya. Tapi di dalam Alkitab tidak demikian, Umi Dini. Allah itu disebut Bapa yang ada di surga. Dia bersemayam di in the high and lofty place, artinya di tempat tinggi dan kekekalan. Tapi Allah disebut juga Immanuel, Allah yang bersama kita. Jadi Allah itu sekarang ada di sini, omnipresent. Tetapi Allah juga disebut Allah yang di dalam kita. Jadi bagi iman Kristen yang namanya perwujudan Allah itu bukan terus hanya ada bisa satu kemudian di atas tahtanya dan terpisah dari kita, enggak. Di dalam teologi kekristenan, di dalam teologi Yahudi, ya Allah itu Allah yang ada di surga. Mbak Sofia tuh sebentar, jangan mengkaitkan dengan Yahudi karena sudah jelas Yahudi itu menolak tentang Yesus itu. Bahkan di dalam keyakinan Yahudi, Yesus itu hanyalah tokoh fiktif. Yahudi sudah sangat jelas menyatakan. Jadi gini loh, Umi Dini mungkin Umi Dini hanya gini, tidak ada orang Yahudi yang bertentangan dengan kekristenan, ya. Oh, ya? Karena kekristenan itu, sebentar ya, saya mau jelaskan. Semua penulis, sebentar, jangan disela dulu. Sebentar, satu-satu. Karena ini klaimnya luar biasa. Ya, aku jelaskan ya. Jadi kalau Umi Dini mengatakan Yahudi bertentangan dengan Kristen, itu bohong besar, ya. Sekarang saja ada banyak sebentar. Iya, itu kata Yahudi yang sekarang di sini gitu loh. Ya. Kenapa aku bisa mengatakan demikian? Semua murid Yesus adalah orang Yahudi. Semua penulis Alkitab Perjanjian Baru kecuali Lukas adalah orang Yahudi.
Jadi perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu itu bukan orang Indonesia, bukan orang Malaysia, bukan orang Arab yang nulis, itu orang Yahudi. Jadi kalau dikatakan orang Yahudi bertentangan, ya, dan tidak mengakui salah besar. Kekristenan itu berasal dari Yahudi, bahkan kekristenan itu selama 160 tahun, ya, pada waktu itu sebelum ada pemberontakan Bar Kokhba pada waktu itu ibadahnya di sinagog, di dalam ibadah satu atap dengan tempat ibadah orang Yahudi. Kekristenan itu disebut mazhab Yahudi, sama seperti Farisi, Saduki, Esene. Ya, kita disebut jalan Tuhan, sekte jalan Tuhan, salah satu sekte daripada mazhab Yahudi. Jadi tidak benar kalau dikatakan orang Yahudi bertentangan dengan kekristenan. Kekristenan itu akarnya Yahudi. Nah, aku nggak mau bahas itu ke situ dulu. Ya, aku cuma mau meluruskan karena Om Dini terlalu terbrainwash dengan si Valen. Ya, nah. Kalau mengatakan apakah ada orang Yahudi yang tidak, sampai sekarang juga memang ada orang zaman Yesus, sampai sekarang juga ada orang Yahudi yang tidak menerima Tuhan Yesus, tetapi itu tidak semua gitu loh. Murid-murid Yesus semua orang Yahudi gitu loh. Kalau makanya Umi Dini harus belajar lengkap dulu. Semua Alkitab Perjanjian Baru yang menulis adalah orang Yahudi. Gitu loh. Jadi Yohanes itu orang Yahudi, itu bukan orang Jawa atau orang Sumatera. Oke, silakan teruskan. Ya, nah jadi itu tidak benar. Jadi saya meluruskan supaya tidak ada framing yang salah nih ketika kita bicarakan, kesannya kan kelihatannya Perjanjian Baru nih yang nulis orang Amerika gitu kan. Enggak, itu semua orang Yahudi. Matius itu Matiyahu, orang Yahudi. Ya, Lukas itu, kecuali Lukas ya, Lukas ada turunan Yunaninya. Tapi yang lain penulis Alkitab. Paulus itu lebih ketat lagi, itu suku Benyamin, orang Farisi. Iya, Paulus Farisi. Nah, ya, aku cuma mau menjelaskan bahwa tidak benar kalau di framing orang Yahudi bertentang. Yahudi yang mana dulu nih? Jelas saja tidak semuanya menerima Yesus, karena Paulus berkata ada beberapa cabang orang Yahudi asli yang dipatahkannya ketidakpercayaan mereka itu membuat bangsa-bangsa itu dicangkokkan masuk ke dalam pokok zaitun sejati. Jadi ketidakpercayaan orang Yahudi yang menolak Yesus itu membuat Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa lain, dicangkokkan bangsa-bangsa kita ini yang harusnya orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang yang tidak mendapat bagian keselamatan, dicangkokkan ke dalam pokok zaitun sejati, kata Paulus, yaitu apa? Yesus Kristus, ya. Karena apa? Karena ketidakpercayaan mereka. Jadi pokok zaitun sejati itu adalah Yahudi, makanya dikatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi.